Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel DRT. Dan kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah smartphone dari Samsung ya, yang udah rilis 5 tahun yang lalu. Nah, jadi sebelum kalian menilai video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan kalian subscribe channel ini, artinya kalian sudah mendukung channel ini dan kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke? Nah, untuk smartphone yang pertama kita review ini adalah Samsung Galaxy J5 ya, J5 2015. Karena kalau kita perhatikan itu, Samsung itu merilis dua smartphone seri J5 pada tahun 2015 dan juga 2016. Kalau tidak salah itu perbedaannya cuma ada pada RAM dan juga storage. Ya saya kurang tahu karena pada saat itu emang banyak banget yang nyari Samsung J5 ini, karena selain speknya pada saat itu ya, karena speknya itu kenceng ya. Dan juga menurut pengguna Samsung juga itu kan dulunya smartphone yang user experience-nya paling bagus Samsung itu ya pada tahun 2015, karena Xiaomi juga belum ngeluarin produk-produk terbaiknya, dan juga ada beberapa smartphone yang kalah dari Samsung. Jadi Samsung itu terkesan paling bagus ya, produknya paling keren gitulah. Itu beberapa teman saya ada yang fanboynya Samsung, jadi mereka pada beli Samsung, terutama Samsung yang karena Samsung dulu itu kan terkenal awet dan juga bagus kualitasnya. Mungkin kalau sekarang itu orang-orang pada berpindah ke Xiaomi ataupun Realme ya, produk-produk yang terkesan murah kualitasnya bagus, itu kan ya jajaran itulah. Dan smartphone yang kita review ini kondisinya memang seperti ini karena usianya udah 5 tahun, dan juga yang pasti penggunanya itu udah mengalami berbagai rintangan proses dan juga hambatan. Tidak hanya itu, smartphone yang kita review kali ini juga mengalami beberapa benturan ya, sehingga menyebabkan lecet-lecet ya di bagian sekelilingnya dan juga belakangnya. Nah, pada catnya samping-sampingnya juga itu juga mulai terkelupas dan agak keputihan karena bagian dalamnya itu ada warna putih dan catnya itu berwarna silver. Jadi kalau kita lihat, kita pegang itu seperti mirip smartphone yang Samsung J2. Bukan J2 Prime ataupun Pro, tapi J2. Samsung J2 itu mirip banget desainnya kayak gini. Tapi ukurannya lebih kecil dan lebih compact. Nah, di sini akan kita bahas spesifikasi. Untuk spesifikasinya sendiri, smartphone ini memakai Snapdragon 410 dengan fabrikasi 28 nanometer dan kecepatan 1,2 GHz. Quad core yang dulunya itu emang sempat dicari banyak orang karena kecepatannya dulu ya tahun 2015 itu emang pada pakai Samsung ini. Dan banyak dari teman saya itu mereka cari pada tahun 2017 sampai 2018 itu tidak ada guys di stok toko-toko online, di stok toko offline maksud saya. Nah, karena Samsung ini memiliki kualitas yang cukup bagus di kelasnya ya pada tahun 2015, mari kita lihat bersama-sama. Untuk spesifikasi yang lain, smartphone ini memakai baterai sebesar 2600 mAh. Jadi sudah standarnya pada tahun 2015. Pada tahun 2015 itu kalau smartphone memiliki kualitas baterai yang tidak cukup besar seperti sekarang ya, karena sekarang itu rata-ratanya itu 4000 mAh. Nah, untuk storage-nya, Samsung ini memakai storage sebesar 1,5 GB RAM dan juga 8 GB ROM. Kalau dulu itu sih nggak terlalu sempit-sempit amat sih, karena 8 GB itu cukup lega kalau dulu, karena rata-rata smartphone dulu itu cuma 4 GB dan 2 GB lah, ada yang 2 GB sampai. Nah, karena ini udah memakai 8 GB pada tahun 2015 ya, kalau sekarang sih emang udah nggak worth it karena minimal itu pada pakai yang 32 GB. Nah, karena storage-nya kecil ya, pada tahun 2020 ini emang udah gak worth it lagi.
Dan untuk urusan kamera sendiri, smartphone Samsung ini lumayan bagus ya, keren banget bahkan, karena dulunya itu Samsung ini memakai kamera beresolusi sebesar 13 megapiksel. Menurut saya itu cukup bagus dan cukup mengesankan, karena kualitas kamera 13 megapiksel dari Samsung ini cukup jernih dan juga berkualitas foto yang dihasilkannya. Nah, oleh karena itu ketika kalian merekam video ataupun foto menggunakan smartphone ini, itu terkesan bagus gitulah, terkesan lebih bagus daripada smartphone pada tahun 2015 lainnya. Ya seharga 3 jutaan. Nah, dan juga kita perhatikan pada sektor layarnya itu juga memakai Super AMOLED. Jadi kalau kalian memakainya berlama-lama itu tidak pegal di mata, dan juga kualitas gambar dan juga warnanya itu bagus banget ya. Bagus banget karena itu udah Super AMOLED. Untuk urusan lain seperti kecepatan sentuhan, smartphone ini masih sangat layak untuk dipakai. Bisa kita lihat di sini ya, saya menggeser-geser layarnya dan itu masih sangat cepat. Bisa dilihat ya, itu masih sangat cepat. Dan yang paling saya suka dari Samsung Galaxy J5 ini adalah bagian tombol di bawahnya. Kenapa? Karena pada smartphone tahun 2020 ini itu nggak ada ya yang keluar terus pakai tombol di bawah kayak smartphone zaman dulu. Itu kalau milik J5 itu kesannya feel-nya dalam banget dan juga solid. Entah kenapa saya suka dengan tombolnya, meskipun terkesan jadul dan kuno, tapi saya suka banget sama tombolnya. Kalau menghidupkan itu rasanya lebih enak daripada fingerprint pada zaman 2018-an. Dan untuk tombolnya sendiri itu mirip banget sama tombol dari Oppo F1s ya. Tapi bentuknya emang nggak sama, tapi feel-nya itu dalam banget, seperti halnya ketika kalian menekan pada smartphone Oppo F1s tahun berapa ya? Tahun 2018. Dan tombolnya juga halus banget guys. Tapi kita tidak usah berlama-lama membahas tentang tombolnya karena itu tidak cukup penting. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian yang lain. Di smartphone ini pada bagian atas itu ada front kamera sebesar 5 megapiksel kamera depan, dan juga back kamera atau kamera belakang itu sebesar 13 megapiksel. Jadi seperti yang sudah saya bilang, kalau kalian menggunakannya untuk berfoto itu akan lebih clear daripada smartphone yang memakai resolusi yang sama pada tahun 2015-an. Karena ini udah Super AMOLED, jadi warnanya itu akan lebih keluar dan kualitas gambarnya pun akan menjadi lebih baik. Untuk kesimpulannya sendiri, smartphone ini menurut saya pada tahunnya ya, pada tahun 2015 dan dijual dengan harga 3 jutaan itu emang sangat worth it. Kenapa? Kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang seimbang ya antara baterai, kamera, dan juga layar. Termasuk prosesornya, karena menurut saya itu sudah seimbang ya. Untuk spesifikasi yang lain kalian bisa lihat dan cek sendiri di tayangan yang berikut ini. Kesimpulannya, pada tahun 2020 ini smartphone ini memang sudah tidak worth it digunakan lagi. Karena jika kita lihat pada sektor baterainya itu cuma 2600 mAh kapasitasnya. Tidak mencukupi yang sekarang rata-rata smartphone itu sudah memakai di atas 4000 mAh. Dan untuk sektor storage-nya mungkin ya, karena di situ masih 8 GB itu juga sudah tidak mumpuni. Karena pada zaman sekarang itu minimal 32 GB itu juga kadang masih ada yang kurang. Oleh karena itu sebaiknya kalian memilih yang memiliki kapasitas baterai dan juga storage yang lebih besar. Sekian dulu review dari saya. Like jika kalian suka dan juga dislike jika kalian suka. Komen di bawah untuk menyampaikan aspirasi dan juga pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton. See you next time and goodbye.